adik-adik, kembali lagi dengan channel YouTube Pakpahan Family. Nah, di sini dengan kakak Bebet yang akan mengajari kalian tentang matematika. Nah, kali ini kita akan belajar matematika. Nah, menurut adik-adik, matematika itu susah atau gampang ya? Nah, kalau memang susah, kita belajar sama-sama ya adik-adik. Nah, menurut kakak, matematika itu sebenarnya nggak susah dan nggak gampang juga. Tergantung adik-adik. Kalau memang adik-adik punya kemauan untuk belajar dan mau berlatih, otomatis bagi adik-adik matematika akan terasa gampang. Tapi kalau adik-adik malas dan nggak mau belajar dan langsung menyerah dan tidak ada usaha, otomatis adik-adik akan berpikir bahwa matematika itu akan susah. Jadi buat adik-adik, sekarang siapkan buku tulis, pensil, dan jangan lupa tonton video ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik. Nah, di dalam matematika pasti ada dong topik ataupun pembahasan tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan pembahasan kita kali ini ya. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, siapa di sini yang di sekolahnya sudah belajar ini? Nah, kalau belum belajar, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Nah, kalau sudah belajar, gak apa-apa dong lihat-lihat videonya. Mana tahu ada materi yang belum dimengerti, jadi bisa dilihat dari video ini. Nah, kakak ingatkan lagi sama adik-adik, jangan lupa siapkan buku tulis, pensil atau pulpen, serta meja, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita belajar ya adik-adik. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kakak akan memberikan rumus-rumus tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Seperti kita ketahui, rumus kecepatan itu yang pertama kali pasti kita ingat itu dalam kecepatan, jarak, dan waktu itu adik-adik yaitu bentuknya segitiga. Nah, segitiga seperti ini. Dimana di dalam segitiga ini pasti adik-adik akan melihat tulisan seperti ini. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa sih itu Kak, S, V, dan T. Nah, kalau dia S, ini namanya jarak. Sudah mengerti? Nah, kalau dia V, ini namanya apa adik-adik? Kecepatan. Nah, kalau dia T, ini namanya waktu. Mengerti adik-adik? Nah, di sini kakak juga ada rumus singkat dan rumus cepatnya. Nah, adik-adik udah pada tahu atau belum? Kalau udah pada tahu, pasti adik-adik udah paham dong apa yang mau kakak bilang. Nah, di sini rumus cepatnya, kamu ingat aja nama presiden kita kali ini, yaitu Bapak Jokowi. Jadi kita ambil rumus Jokowi. Kita ambil bentuk segitiga. Bentuk segitiga seperti tadi. Tapi kita ubah Jokowi. Ya, Jokowi. Ini rumus cepatnya. Kasih tahu ini rumus singkatnya.
cepat atau tanda lope-lope. Oke, cepatnya Jokowi. Nah, J itu berarti jarak. K itu berarti kecepatan. W itu berarti apa adik? Ya, waktu. Pintar sekali. Oke, ini rumusnya. Nah, adik-adik pasti sudah paham kan? Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana rumus-rumusnya, Kak. Oke, Kakak akan gariskan dulu biar ngerti. Kita gambarkan lagi gambar segitiga seperti tadi. Kita gambarkan seperti tadi. Ini S, ini V, ini T. Ini ada 2 ya. Terserah adik-adik mau pakai gambar yang mana. Ini J, ini K, ini W. Sudah? Nah, rumusnya kalau misalnya ada di dalam soal pertanyaannya itu mencari kecepatan, rumusnya kalau di dalam soal mencari kecepatan, kita ambil sekarang rumus yang si Jokowi. Kalau rumus yang Jokowi berarti kita ambil yang ini ya, yang ini. Nah, kita ambil rumus Jokowi. Oke. Kalau dia mencari kecepatan berarti kita ambil sama dengan, nah kalau dia kecepatan berarti kita tutup apa? K-nya. Oke, yang kita tutup apa adik? Oke, ini kita tutup dulu. Nah, kalau kita ambil kecepatan berarti kita tutup apa? K-nya. Ini huruf K kita tutup. Nampak kan adik-adik? Nampak? Nah, berarti yang akan kita buat yaitu jarak per waktu. Karena ini tanya K-nya, maka yang akan kita bagikan adalah jarak dan waktu. Nah, kalau dia seperti ini berarti dia dibagi. Berarti jarak dan waktunya dibagi. Kalau dia seperti ini dia dibagi. Kalau dia seperti ini berarti dia dikali. Sudah? Nah, karena dia mencari kecepatan, otomatis jarak per waktu. Nah, ini kalau dia rumus Jokowi. Nah, kalau misalnya rumus seperti ini gimana, Kak? Nah, sekarang kita tutup lagi ini rumus Jokowinya. Nah, ini ada S, V, dan T. Jika yang ditanya itu kecepatan, otomatis kita akan tutup V-nya. Berarti di sini V, karena kecepatan itu V di sini. Oke, ini V, maka kita masukkan V di sini. Tutup V-nya. Maka di sini adalah S per T. S itu apa adik-adik? Jarak. T itu apa? Waktu. Gampang kan adik-adik? Nah, kalau misalnya ditanya itu jarak, Kak. Nah, kalau ini ditanya jarak, berarti yang kita tutup itu J-nya. Berarti dia kecepatan dikali waktu. Ini ya, kecepatan dikali waktu. Sudah mengerti? Nah, kalau dia di rumus sebelah sini, berarti kita tutup apa? S, karena S itu jarak. Kecepatannya apa? V per T. Berarti di sini V. Di sini T. Berarti V dikali T. Mengerti kan? Nah, selanjutnya yaitu tinggal waktu, otomatis kita tutup apa? W. Nah, kalau dia W berarti dia
jarak per kecepatan. Nah, di sini berarti dia D, jaraknya adalah S per V. Nah, ini rumusnya, mengerti kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk soalnya. Kalau tadi kita membahas rumus, sekarang kita masuk ke dalam bentuk soal dari pembahasan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, soal kita untuk pertama kalinya ini, kita akan menjawabnya. Nah, sekarang kakak akan membacakan soal kita. Budi berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak antara rumah Budi ke sekolah adalah 600 meter dan ditempuh selama 30 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Budi tersebut? Nah, di sini berarti si Budi mau berangkat ke sekolah. Ini kita buat di sini. Di sini adalah rumah si Budi. Ini rumah si Budi ya. Nah, si Budi mau berangkat ke sekolah. Mau berangkat ke sekolah. Ini rumah Budi. Ini sekolah. Ya. Nah, di sini jarak antara rumah Budi ke sekolah yaitu 600 meter. Dari jarak antara rumah Budi ke sekolah yaitu 600 meter. Nah, ditempuh selama 30 menit. Nah, si Budi harus menempuh jarak tersebut selama 30 menit. Nah, jadi ini tanya berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai si Budi? Nah, otomatis yang ditanya itu berarti dia kecepatan sepedanya. Oke, kita akan masuk ke dalam rumus. Seperti kita ketahui ada rumusnya tadi udah kakak jelaskan, itu di bentuk segitiga. Itu kita ambil rumus si Jokowi, atau kita ambil rumus rumusnya SVT. Karena ditanya kecepatan, otomatis kecepatan berarti dia V, yang tanya berarti V, yaitu kita tutup sekarang ininya, kecepatannya berarti jarak per waktu, atau ini kita tutup V nya, S per T ya. Nah, kita masukkan jaraknya ini jaraknya 600 meter, waktunya 30 menit. Sudah? Nah, kita coret nolnya, coret. Sudah. Jadi jawabannya 60 bagi 3 berapa? Adik-adik, 60 bagi 3 berarti dia 20 meter per menit. Dia 20 meter per menit. Nah, jadi jawabannya ini 20 meter per menit. Udah kan? Nah, itu soal tentang. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya. Nah, di sini kakak ada soal. Kita akan baca soalnya. Amir berangkat dari kota A ke kota B naik mobil.
kecepatan mobil itu 60 km per jam. Jika lama perjalanan dari kota A ke kota B 1,5 jam, berapakah jarak kota A ke kota B? Nah, sekarang kita ambil rumus seperti tadi. Itu rumus Jokowi. JKW. Satu lagi kita pakai rumus SPT. Nah, yang ditanya itu berapakah jarak kota A ke kota B? Berarti yang ditanya yaitu jaraknya. Nah, ini kan Amir berangkat dari kota A ke kota B. Ini misalnya kota A ke kota B. Ini si Amir dia berangkat menggunakan mobil. Mobil dia. Oke, kita gambarkan mobilnya. Oke. Nah, dia berangkat naik mobil dengan kecepatan 60 km per jam. 60 km per jam. Jika lama perjalanan dari kota A ke kota B 1,5 jam dan waktunya berapa? 1,5 jam. Maka yang ditanya adalah jarak. Apa jaraknya? Nah, kita sekarang akan tutup. Jarak berarti dia di sini S. Kita akan tutup S-nya, itu berarti V itu kecepatan. Kecepatan atau V dikali waktu atau T. Kecepatannya berapa? Kecepatannya ada 60 km per jam dikali 1,5 jam. Oke, 60 km per jam dikali, kita sederhanakan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 per 2 jam. Sudah, kita coret jamnya. Kita kalikan 60 kali 3. 60 kali 3, 180 per 2. Ini kilometer. 180 bagi 2 berapa? 90 kilometer. Jadi jawabannya 90 kilometer. Mudah kan? Nah, sekarang adik-adik bisa sekalian menulis buku latihannya. Nah, soal selanjutnya di sini ada soal sebuah bus melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan bus tersebut jika jarak yang akan ditempuh adalah 400 km? Nah, di sini kecepatannya ketahui kecepatannya 80 km per jam. Terus jaraknya 400 km. Yang ditanya berarti apa? Yang ditanya berarti waktu. Nah, kita ambil rumus segitiga tadi. Ambil rumus segitiganya. Jokowi SPT. Sudah? Nah, karena yang ditanya waktu, maka kita tutup T-nya. Berarti waktu itu
T. Ini waktu tutup. Jadi S per V atau jarak per kecepatan. Atau ini S, ini V. Berarti tadi kecepatan, jadi tadi jaraknya berapa? Jaraknya 400 km per. Kecepatannya 80 km per jam. Coret, berarti di sini ada coret nolnya, 40 bagi 8 berarti 5 jam. Jadi jawabannya 5 jam. 5 jam. Nah, mudah kan adik-adik? Nah, sekarang adik-adik bisa coba di rumah soal-soal latihan tentang bab kita, yaitu tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Selamat berlatih adik-adik, dan sampai jumpa di lain waktu.